Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana syafi'ina wa maulana nabiyyina Muhammadin wa ala alihi at-tahirin at-tayyibin wa ashabihi al-ghurri al-mayamin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, siyadatul habaib asy-syurafa wa sa'adatul ulama al-fudala wa jami'il hadirin wal hadirat al-ahibba'il a'izza rahimakumullah. في هذه المناسبة السعيدة الطيبة المباركة لا أنسى أن أوصيكم جميعا ونفسي بتقوى الله وبطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا إلى صراطه المستقيم ويجعلنا من المتقين ويدخلنا جنته جنة النعيم بحق سيد المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم فتقبل يا كريم. Banyak berbagai macam kejadian, saudara, sehingga saya hampir 10 tahun, 8-9 tahun saya tidak bisa hadir di sini, tapi alhamdulillah di saya sudah menikah semua. Dan mereka sudah punya anak, saya sudah punya cucu, makin tua kita Ki Oyok ya.
Alhamdulillah. Mudah-mudahan Kiai Oyok panjang umur bersama semua. Memudahkan segala urusan kita dan kita pulang akal, bukan? Saudara, sesuatu yang zahirnya sulit untuk dirasionalisasikan bukan berarti irasional. Akan tetapi peristiwa Isra dan Mi'raj adalah peristiwa yang memang suprarasional. Saudara, yang berada jauh dari jangkauan akal manusia biasa. Jadi untuk bisa meyakini, menerima, percaya akan terjadinya peristiwa Isra dan Mi'raj, tidak cukup hanya dengan mengandalkan akal dan ilmu. Akal kita sempit, ilmu kita sedikit. Allah nyatakan dalam Al-Quranul Karim, faqala ta'ala wa ma utitum minal ilmi illa qalil. Tidaklah engkau sekalian diberikan oleh Allah kecuali sedikit. Akal sempit, saudara, ilmu. Begitu juga kepada segenap umatnya, saudara. Min ayatina, sebagian daripada tanda-tanda kebesaran kami. Alhamdulillah. Silakan Pak Kiai. Kasih jalan buat Pak Kiainya. Nabi bercerita kepada orang-orang kafir Quraisy. Di masyarakat tersebut ada beberapa gelintir orang yang baru masuk Islam, sebagaimana diceritakan oleh Sayyidatuna
Aisyah radhiyallahu taala anha. Untuk perjalanan dari Mekah sampai ke Masjid dengan menunggang unta tanpa istirahat 15 hari 15 malam baru sampai. Pulang pergi 1 bulan. Mana mungkin Muhammad bisa melakukan perjalanan begitu cepat? Apa kalian percaya? Pakai akal sehat kalian. Makanya tadi begitu diprovokasi oleh orang-orang kafir Quraisy, banyak orang-orang yang baru masuk Islam, saudara, goyang imannya, keluar dari Islam, saudara. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Pertanyaannya, kenapa mereka keluar? Karena mereka ditantang oleh kafir Quraisy untuk mencerna peristiwa Isra dan Mi'raj pakai akal dan ilmu yang mereka miliki, saudara. Sementara ketika itu ilmunya belum sampai, saudara. Di zaman itu belum ada pesawat terbang, di zaman itu belum ada pesawat terbang, belum ada kapal terbang. Di zaman itu, saudara, akal manusia, ilmu manusia belum sampai. Apa iya perjalanan jauh bisa ditempuh dalam waktu singkat? Kalau di zaman kita sekarang ini ilmunya sudah sampai, saudara. Nah sekarang kita lihat Jakarta ke Bandung aja 30 menit sampai, baru pakai kereta, saudara. Makanya zaman sekarang dari Mekah ke Al-Masjidil Aqsa naik pesawat terbang 2 jam sampai, saudara. Sekarang ilmunya sudah sampai, tapi di zaman itu 15 abad yang lalu, saudara, akal manusia dan ilmu manusia belum sampai, sulit mencerna. Bagaimana mungkin jarak yang begitu jauh bisa ditempuh dalam waktu yang begitu singkat? Makanya begitu ditantang oleh orang kafir dengan logika, goyang imannya. Tapi mari kita lihat sahabat Nabi tercinta Sayyiduna Abu Bakar Siddiq. Kalau disebut nama sahabat semua rame-rame taradhi. Sekali lagi radhiyallahu anhunya yang semangat. Sayyiduna Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, saudara. Sayyidina Abu Bakar didatangi sama tokoh-tokoh kafir Quraisy. Apa mereka katakan? Ya Abu Bakrin, hei Abu Bakar, atusaddiqu kadzba Muhammadin, apa kau percaya dengan dustanya Muhammad? Pakai akal, hei Abu Bakar. Mana mungkin perjalanan begitu jauh dalam waktu singkat? Apa yang terjadi, saudara? Apa iman Abu Bakar goyang? Enggak, saudara. Langsung dijawab, badahiyatan, langsung dijawab, saudara. Enggak pakai mikir panjang. Apa kata Sayyidina Abu Bakar kepada orang-orang kafir Quraisy? Beliau mengatakan, "Lau qala Muhammadun ab'ada min dzalik, wallahi la sadaqtu." Subhanallah. Apa kata Sayyidina Abu Bakar Siddiq? Andai kata Muhammad kekasihku mengatakan yang lebih hebat, lebih aneh, lebih dahsyat daripada peristiwa Isra Mi'raj, selama Muhammad yang bicara, demi Allah la sadaqtu, pasti aku percaya dan pasti aku benarkan ucapannya. Takbir, sallu ala nabi. Saya mau tanya, itu jawabnya pakai logika apa iman? Jawab Bang Kambak, jawabnya pakai logika apa iman? Logika apa iman? Itu jawabnya pakai ilmu apa iman? Iman. Orang ilmunya belum sampai kok, saudara. Dari mana ilmunya saat itu belum sampai, saudara? Perjalanan jauh, saudara, bisa ditempuh dalam waktu cepat, saudara. Tapi lihat Sayyidina Abu Bakar Siddiq, walaupun logikanya belum sampai, ilmunya saat itu belum sampai, tapi imannya, saudara, membuat Abu Bakar Siddiq menyampaikan jawaban yang luar biasa, jawaban yang dahsyat, jawaban yang menunjukkan betapa kuatnya imannya kepada Allah dan Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka itu saya mau tanya semua di sini, kalau begitu iman saudara indah tidak? Iman bagus tidak? Iman perlu tidak? Iman penting tidak? Siap jaga iman? Siap jaga iman? Siap tingkatkan iman? Siap mati dalam iman? Takbir, sallu ala nabi. Nah, pantas Sayyidina Abu Bakar dijuluki As-Siddiq. Nah, julukannya apa?
As-Siddiq. Kenapa dijuluki As-Siddiq, saudara? Ya, di samping memang beliau dan menjaganya, saudara. Karena iman ini mampu melakukan sesuatu yang ajaib. Iman ini mampu menjawab yang akal nggak bisa jawab. Iman ini mampu menjawab yang ilmu belum sampai menjawabnya, saudara. Itulah iman. Alhamdulillah Allah berikan kepada kita semua iman. Alhamdulillah. Ini luar biasa orang beriman zaman ini, saudara. Dalam satu hadis Nabi mengatakan, tuba, saudara, liman ra'ani wa amana bi. Tuba liman ra'ani wa amana bi. Beruntunglah, kata Nabi, bahagia, saudara, orang yang melihat aku dan beriman kepadaku. Selanjutnya Nabi mengatakan, tuba, summa tuba, summa tuba liman lam yarani wa amana bi. Masya Allah. Tapi kata Nabi, beruntung, sekali lagi beruntung, sungguh beruntung, sampai 3 kali, saudara. Siapa? Liman lam yarani, mereka yang tidak pernah melihat aku, wa amana bi, tapi mereka beriman kepada aku. Subhanallah. Sama tanya di sini, ada yang pernah ketemu Nabi? Jawab yang kompak. Ada yang pernah ketemu Nabi? Udah lihat Nabi? Tapi beriman gak kepada Nabi? Subhanallah. Para sahabat dipuji oleh Nabi, tuba liman ra'ani wa amana bi. Kata Nabi itu para sahabatnya tuh yang ketemu Nabi, duduk sama Nabi, lihat Nabi, beruntung mereka. Lihat Nabi, beriman kepada Nabi. Tapi ada yang beruntungnya 3 kali lipat, saudara. Kata Nabi, tuba summa tuba summa tuba. Beruntung, iman kepada Nabi. Tapi ada yang beruntungnya 3 kali lipat, saudara. Kata Nabi, tuba summa tuba summa tuba. Beruntung, bahagia, beruntung, sungguh beruntung. Siapa? Orang yang belum pernah melihat aku, tapi dia beriman kepada aku. Subhanallah. Artinya, saudara, iman itu, saudara, membuat kita menjadi beruntung. Iman itu, saudara, kunci kebahagiaan kita untuk mendapatkan ridha Allah dan Rasulnya. Sekali lagi saya tanya, siap jaga iman? Siap jaga iman? Takbir. Dalam kesempatan lain, saudara, Nabi pernah duduk dengan para sahabatnya. Kata Nabi apa? Ahbabi, ahbabi, mata arahum. Ahbabi, ahbabi, mata alqahum wa arahum. Jadi kata Nabi alaihi salatu wassalam, ahbabi, hei para kekasihku, hei para kekasihku, kapan aku ketemu mereka? Kapan aku akan lihat mereka? Ini lagi Nabi lagi bergumam sendiri nih. Ini sahabat-sahabatnya ada nih. Sahabatnya pada menlihat-lihatan, siapa ke yang dirindu oleh Nabi? Kok Nabi rindu banget tuh? Ahbabi, ahbabi, mata alqahum, mata arahum. Para kekasihku, kata Nabi depan sahabat nih. Kapan aku ketemu? Kapan aku akan ketemu mereka, para kekasihku? Kapan aku akan lihat mereka? Para sahabat nanya sama Nabi, ya Rasulullah, alas Nabi ahbabikum? Ya Rasulullah, dari tadi kau mencari-cari, bertanya-tanya, para kekasih, para kekasih, kau begitu rindu mau lihat? Alas Nabi ahbabikum? Bukankah kami ini yang ada di sekelilingmu adalah kekasihmu, wahai Rasulullah? Kami ini kekasihmu, ada di depan kamu. Apa kata Nabi? Kata Nabi, saudara, bal antum ashabi. Bukan, kalian bukan kekasihku, tapi kalian adalah sahabatku. Sahabat kaget, bertanya lagi, ya Rasulullah, kalau bukan kami kekasihmu, faman ahbabuk? Kalau bukan kami yang menjadi kekasihmu, yang selama ini berjuang bersamamu, waman ahbabuk, siapa itu kekasihmu, wahai Rasul? Apa kata Nabi, saudara? Kekasihku ahbabi, saudara, ahbabi adalah ummati, adalah aku punya umat, akan tetapi lam yarawni wa amanu bi. Mereka tidak pernah melihat aku, tidak pernah bertemu denganku, tapi mereka beriman kepada aku. Subhanallah.
Saudara, sekali lagi saya mau tanya, pernah lihat Nabi? Pernah ketemu Nabi? Nah sekarang barusan dalam hadis, Nabi rindu gak? Nabi kangen gak? Senang gak dikangenin sama Nabi? Kita nggak pernah lihat Nabi, saudara, nggak pernah ketemu Nabi, tapi alhamdulillah kita beriman kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Saudara, iman ini nggak murah, saudara. Berapa banyak orang ketemu Nabi, lihat Nabi tapi nggak dapat iman. Saudara, lihat itu yang namanya Abu Lahab, saudara. Lihat itu yang namanya Abu Jahal, saudara. Mereka lihat Nabi, ketemu Nabi, tahu Nabi, tapi tidak dapat iman dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kita yang hidup 15 abad setelah zaman Nabi, walaupun kita tidak pernah lihat, walaupun kita tidak pernah ketemu, saudara, tapi alhamdulillah Allah memberikan kepada kita nikmatul iman. Makanya tolong nikmat iman dijaga, jangan nikmat iman kita sampai hilang, insya. Nah, jadi sekali lagi saya tanya di sini semuanya, saudara, Nabi rindu mau ketemu kekasihnya. Siapa kekasihnya? Orang yang nggak pernah ketemu Nabi, nggak pernah lihat Nabi, tapi beriman kepada Nabi. Insya Allah semua kita yang hadir di sini ada yang dimaksud oleh Nabi sebagai kekasihnya. Insya Allah kita inilah yang dirindukan oleh Nabi. Nabi ingin melihat dan bertemu dengan kita. Insya Allah, amin ya rabbal alamin. Nah maka itu sekali lagi saya ingatkan, yuk jaga kita punya iman. Nah selanjutnya jangan lupa, saudara, sebagai orang yang beriman, Allah mengingatkan kita, innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang beriman itu bersaudara. Jadi jangan kita ngaku beriman kalau kita nggak mau bersaudara sesama muslim. Jangan mau dipecah belah, jangan mau diadu domba, jangan mau dicerai-beraikan. Jangan, jaga persatuan persaudaraan di antara kita. Jangan mau diadu domba oleh siapapun. Setuju? Siap bersatu, siap bersatu, takbir. Nah, tapi ingat saudara, bersatu sesama orang yang beriman itu, atau nilai persaudaraan sesama orang yang beriman itu, jangan cuma sekedar di ucapan. Oh kami bersaudara, kami bersatu, tapi buktikan dalam bentuk perbuatan. Nabi bersabda dalam salah satu hadisnya, mathalul mu'minin fi tawadihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kamathalil jasadil wahid idza istaka minhu udhun tada'a lahu sa'irul jasadi bisahari wal huma. Apa kata Nabi? Mathalul mu'minin, perumpamaannya orang-orang yang beriman, fi tawadihim wa tarahumihim wa ta'atufihim, di dalam kasih sayang sesama mereka, cinta kasih sesama mereka, pergaulan sesama mereka, kamathalil jasadil wahid, bagaikan jasad yang satu, bagaikan tubuh yang satu, bagaikan badan yang satu. Bagaimana tubuh yang satu itu? Idastaka minhu udhun, kalau salah satu tubuh saudara mengeluh karena suatu penderitaan, karena suatu penyakit, tada'alahu sa'irul jasad, maka seluruh tubuh saudara akan ikut merasakan penderitaannya, bisahari wal humma, sampai-sampai bagian badan yang lain dibuat begadang, dibuat tidak bisa tidur karena meriang. Ini perumpamaan luar biasa, saudara. Nabi memberikan perumpamaan kepada kita, persaudaraan kita nih, persaudaraan saya dengan Kiai Oyo, persaudaraannya para habaib dengan ulama, persaudaraannya kiai dengan santri, persaudaraannya semua umat Islam dimanapun berada, saudara. Semua harus bagaimana persaudaraannya? Harus seperti badan yang satu. Badan yang satu itu bagaimana? Coba kita lihat. Kalau ada bisul di tangan kita, saudara, udah bengkak, biru, merah, ngebat, senut, saudara. Saya mau tanya, biasanya kalau bisulnya udah model begitu, kepala puyeng enggak? Saya mau tanya, kepala puyeng enggak? Badan meriang enggak? Nah sekarang kalau badannya udah meriang, kepalanya puyeng, bisa tidur nyenyak. Padahal yang sakit apa? Yang sakit tangan, saudara. Yang
Yang sakit tangan, bisul di tangan, kepala ikut pusing. Yang sakit tangan, bisul di tangan, semua badan ikut meriang. Yang sakit tangan, bisul di tangan, mata nggak bisa tidur nyenyak. Kenapa? Karena tubuh kita bersatu. Begitulah Nabi berikan perumpamaan umat Islam. Umat Islam mestinya bukan tentang bagaimana tata cara sholat dan lain sebagainya. Itu saudara kita. Yang bodoh itu saudara kita, bagian tubuh kita. Kekurangan dia saudara harus menjadi keprihatinan kita, sehingga mereka yang punya ilmu, para kiai, para guru, para dai, para santri wajib turun selamatkan mereka dari kebodohannya saudara. Itu namanya persaudaraan Islam. Jangan dibiarkan umat Islam dalam kebodohan saudara. Ada umat Islam yang miskin, melarat saudara, itu saudara kita. Suka dia harus menjadi suka kita, buka dia harus menjadi dua saudara. Itu harus jadi perhatian kita saudara. Nggak boleh kita diam, wajib kita tolong dia. Pertanyaannya, bagaimana cara nolong? Nabi bersabda dalam satu hadisnya, kata Nabi Sayyiduna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, apa kata Nabi? Unsur akhaka zaliman au mazluman. Tolonglah saudaramu, baik dia itu zalim atau mazlum. Saudaramu yang dianiaya, teraniaya, tolong. Begitu juga dia yang menganiaya orang lain, dia yang jahat, bagaimana cara nolongnya wahai Rasul? Singkat Nabi jawab, saudara, juz'u anzulni fadzalika nasr. Dia dari kezalimannya, begitulah cara menolongnya. Cegah dari kezalimannya saudara. Subhanallah. Jadi kalau ada saudara kita mau curi, kita cegah, itu menolong dia. Ada saudara kita mau korupsi, kita cegah, itu menolong dia. Ada saudara kita mau berbuat maksiat, kita cegah, itu kita mau menolong dia saudara. Jadi jangan amar ma'ruf nahi munkar diartikan kita memusuhi orang yang mabok, orang yang maksiat. Bukan, kita mau tolong dia supaya dia saudara tidak dapat adab Allah di dunia maupun di akhirat. Kira-kira jelas tidak? Maka itu saya mau tanya, ini persaudaraan Islam indah tidak? Bagus tidak? Ada muslim yang lapar, bantu. Ada muslim yang bodoh, ajarkan. Ada muslim saudara yang maksiat, stop kemungkarannya. Begitu cara menolong mereka. Termasuk dunia ini saudara, kalau ada yang digenosid, ada yang dibunuh, ada yang dibantai, ada yang dibakar rumahnya, dihancurkan negerinya, mereka saudara kita, wajib untuk kita peduli.
Makanya saya kaget. Ada jenderal tua berkumis di Indonesia ngomong seenaknya, jangan bicara tentang Palestina, itu bukan urusan negeri kita. Iya, yang bledok sih ya. Kurang ajar gak? Kurang ajar tidak? Palestina itu urusan kita umat Islam, betul? Betul. Enaknya ngomong, udah jangan bicara Palestina, itu bukan urusan kita, buat tarik di umur muslimin falaisa minhum. Barang siapa ada orang yang tidak peduli dengan urusan umat Islam, falaisa minhum, dia bukan golongan orang Islam. Ngaku Islam gak peduli dengan Palestina, ngaku Islam gak peduli dengan umat Islam yang dibantai di berbagai negeri, ngaku umat Islam gak peduli dengan umat Islam yang dizolimi. Dari mana kau ngaku Islam? Nah, maka itu saudara, kalau bicara Palestina itu urusan umat Islam. Maka itu saya mau tanya semua di sini, siap bela Palestina? Siap bela Palestina? Takbir! Saya bersyukur kepada Allah, dari dulu, dari zaman Bung Karno sampai hari ini, sampai zaman Prabowo saat ini, saudara, sikap pemerintah, sikap luar negeri Indonesianya belum berubah, saudara. Kita masih membela Palestina, membantu Palestina, dan semoga seterusnya begitu. Amin. Amin. Nah, cuman kita minta presiden yang sekarang nih, kalau mau bantu Palestina jangan omong-omong doang. Betul? Kalau omong-omong percuma. Kita minta bergerak, saudara, gerakan tentara kita, gerakan pejuang kita, buka pintu jihad ke Palestina. Saya yakin kalau masyarakat Indonesia, saudara, dibuka pintu pendaruan jihad ke Palestina, jutaan anak-anak muda kita akan mendaftar, saudara. Latih mereka, berikan senjata, terbangkan ke Palestina. Saya yakin seminggu 2 minggu Masjid Al-Aqsa akan merdeka di tangan bangsa Indonesia, saudara. Baik, sebelum saya lanjutkan, saya punya ceramah. Yuk sama-sama kita rame-rame membawakan Mars Aksi Bela Palestina. Setuju tidak? Setuju tidak? Dulu waktu saya masih ada di Mekah, saudara, waktu saya hijrah ke Mekah 3,5 tahun, saudara. Kenapa hijrah? Tanya aja Jokowi, panjang udah jawabnya. Dulu saya duber-uber, sekarang dia yang duber-uber. Rasain. Alhamdulillah. Dulu dia gerakin bazar, dimaki-maki saya, sekarang dia dimaki-maki sama pendukungnya sendiri. Ya, alhamdulillah. Lu alhamdulillahnya dari hati dong. Bersyukur gak? Dulu hina-hina kiai, bazar dikirim, dibayar, kiai dihina, sekarang lu dihina, jadi orang paling korup di dunia. Rasain. Alhamdulillah. Mudah-mudahan cepat dipenjara sama Prabowo. Amin. Saya udah kirim pesan sama Pak Prabowo, udah jangan pakai dilindung-lindungin lah, udah jeblosin aja ke penjara, jadi busuk di penjara. Amin. Amin. Kalau Bapak Presiden Prabowo jebloskan Jokowi ke penjara, setuju gak? Setuju gak? Bukan dia aja, Fufu Fafa juga jeblosin. Amin. Lu amin, takut lu. Amin. Nah,
Tunggu tanggal mainnya. Saya yakin Bapak Presiden Prabowo akan berani. Dia jenderal kok, betul? Betul? Cuman tunggu tanggal mainnya, tunggu. Lu nggak sabar sih. Udah tunggu aja, insya Allah Bapak Presiden Prabowo bisa memimpin Indonesia dengan baik. Amin. Amin ya Rabbal. Nadanya diajarkan cara bawanya, nanti bisa diselingi dengan hadrohnya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Mana panitia? Betul? Ada pesan dari panitia. Sambil kita bawakan mars aksi bela Palestina, rame-rame kita kumpulkan dana buat dikirim ke Palestina. Setuju tidak? Setuju tidak? Takbir. Ya ibadallah, jadi pertama syairnya itu menggunakan bahasa Arab. Syairnya menggunakan bahasa Arab, kemudian setelah bahasa Arab menggunakan bahasa Indonesia. Pertama-tama kita mulai Al-Qudsu lana wal aqsa lana wa kullun haqquna fal jihadu sabiluna. Apa artinya saudara Al-Qudsu lana? Al-Qudus adalah milik kita umat Islam. Wal aqsa lana, dan Aqsa pula milik kita umat Islam. Wa kullun haqquna, dan semuanya adalah milik kita umat Islam. Fal jihadu sabiluna, dan jihad adalah jalan juang kita, yaitu sabil. Berjuang untuk merdeka. Dari Israel durjana, kita mulai Al-Qudsu lana wal aqsa lana wa kullun haqquna. Untuk merdeka dari Israel durjana, kami bangsa Indonesia setia bersama Palestina, berjuang untuk merdeka dari Israel durjana. Palestina merdeka, Palestina merdeka, Palestina merdeka. Allah, Allahu Akbar. Palestina merdeka, Palestina merdeka, Palestina merdeka. Allah, Allahu Akbar. Al-Qudsu lana wa kullun haqquna fal jihadu sabiluna. Al-Qudsu lana wal aqsa lana wa kullun haqquna fal jihadu
Yang punya HP dinyalakan HP-nya semua. Kami bangsa Indonesia setia bersama Palestina. Saudara yang punya HP dinyalakan HP-nya. Dari Israel semuanya. Kami bangsa Indonesia setia bersama Palestina. Berjuang untuk merdeka dari Israel turjana. Angkat tangannya. Palestina merdeka. Palestina merdeka. Palestina merdeka. Allah Allahu Akbar. Palestina merdeka. Palestina merdeka. Palestina merdeka. Allah Allahu Akbar. Al-Quds lana. Terakhir semuanya. Wa kullun haqquna fal jihadu sabilu. Al-Quds lana. Wa kullun haqquna fal jihadu sabiluna. Kami bangsa Indonesia. Terakhir semuanya. Setia bersama Palestina. Berjuang untuk merdeka. Palestina merdeka. Palestina merdeka. Allah Allahu Akbar. Palestina merdeka. Palestina merdeka. Palestina merdeka. Allah Allahu Akbar. Takbir. 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 Sallu ala Nabi. Sudah rutin bekerja sama dengan lembaga-lembaga kemanusiaan yang ada di Palestina, khususnya di Gaza. Jadi sejak tahun 2000-an, saudara, FPI dulu memelihara yatim mereka, menyantuni janda-janda mereka, bahkan sampai bekerja sama dengan beberapa ormas Islam di Indonesia, khususnya bersama tim Mercy, sampai akhirnya berdiri rumah sakit, dan itu bertahun-tahun kita gunakan untuk menolong saudara-saudara kita di sana. Dan FPI secara khusus di salah satu blok di rumah sakit tersebut kami membuat bank darah FPI. Jadi di masa damai kami minta kepada warga Palestina untuk menjadi donor darah, saudara. Nah, sehingga begitu terjadi perang, mereka banyak yang luka, kena peluru, kena bom, saudara. Itu yang pertama dibutuhkan adalah darah. Nah, kita ingin menjamin bantuan pemerintah, saudara, murni. Nah, belakangan baru pemerintah ikut membantu, saudara. Nah, alhamdulillah. Jadi sampai hari ini, saudara, tetap kami kirimkan bantuan
bantuan ke Gaza, ke Jabalia dan lain sebagainya. Nah, saudara, sampai ke Rafah. Kenapa? Mereka sekarang banyak yang kelaparan. Mereka sekarang ini banyak kekurangan air. Nah, kita bangun tempat-tempat toren-toren untuk menampung air. Kita beli air, kita kumpulkan air, kita bor di sana sini. Kita suling, saudara, air yang bisa disuling. Nah, nggak sampai di situ, kita bangun tenda darurat karena rumah sakit kita kemarin dihancurkan. Bisa begitu suasana tenang, insya Allah rumah sakit kita akan bangun kembali. Setuju? Setuju? Takbir. Nah, adapun bantuan yang ada saat ini, saudara, kami banyak berikan selimut, kami berikan baju-baju tebal. Karena saat ini di Palestina musim dingin. Kadang-kadang bukan hanya hujan, tapi salju juga turun ya, ikhwan. Dinginnya luar biasa. Banyak anak-anak kecil yang gak kuat dengan dingin tersebut. Jadi kita kirimkan dengan jalur-jalur yang kita punya agar bantuan tersebut sampai. Dan dapur makanan kita sampai saat ini masih ada ya, ikhwan. Jadi kalau ada yang nanya, Habib bagaimana cara ngirimnya, itu nggak usah diceritain di mimbar ya. Kalau ada yang mau nyumbang, saudara, memang mau bangun dapur di sana, baru kita kasih tahu jalannya. Nah, tapi kalau cuma mau nyelidikin doang, tunggu dulu. Jangan-jangan orang Mossad lagi yang mau Desember tahun 2020 jam 4 sore Front Pembela Islam dibubarkan secara inkonstitusional, saudara, dibubarkan. Tapi jam 5 sorenya kita dirikan lagi front yang baru, Front Persaudaraan Islam. Singkatannya sama, FPI, yang ngurus sama, kerjaannya sama, perjuangannya sama. Bahkan sekarang yang ngikut dari Sabang sampai Merauke lebih banyak lagi ya, ikhwan. Alhamdulillah. Takbir. Sallu ala nabi. Nah, jadi nggak usah khawatir, enggak, FPI masih ada sampai saat ini. Alhamdulillah. Ini Habib Hanif sekarang yang ngurus muda-muda, saudara. Ini Habib Hanif ini sekretaris Majelis Syuro FPI yang baru, saudara. Nah, jadi sekarang ini pengurusnya muda-muda. Kalau udah saya udah tua, pensiun aja dulu, betul? Boleh saya pensiun? Boleh? Nggak boleh. Tega bener. Oh, Masya Allah, ya paling nggak kita dari belakang bantuin anak-anak muda. Setuju? Setuju? Takbir. Sallu ala nabi. Nah, jadi nggak usah khawatir ya, ikhwan. Mudah-mudahan Anda punya bantuan semua akan menjadi tabungan akhirat kita. Semoga Allah terima, dilipatkan gandakan ganjarannya, dan kita Taqabbalallahu minna wa minkum fataqabbal ya karim. Nah, hibail kiram, setelah kita bicara Palestina yang jauh di sana, saudara, kali ini kita kembali ke negeri kita, Indonesia. Saya mau tanya semua, cinta Indonesia? Sayang Indonesia? Siap jaga Indonesia? Siap bela Indonesia? Mau Indonesia menjadi negara yang berkah? Betul. Allah nyatakan dalam Al-Quranul Karim, faqala ta'ala, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakati minas sama'i wal ard. Subhanallah. Ini janji dari Allah sekaligus jaminan dari Allah. Allah menyatakan dalam ayat tersebut, walau anna ahlal qura, andai kata
penduduk desa-desa, perkampungan-perkampungan, negeri-negeri, di mana saja saudara amanu, mereka beriman kepada Allah, wattaqau, dan mereka bertakwa kepada Allah, Allah janjikan la fatahna alaihim barakat, maka niscaya akan kami buka bagi penduduk negeri tersebut barakat, aneka ragam keberkahan, minas sama'i wal ard, saudara, baik yang Allah turunkan dari langit maupun yang Allah keluarkan dari bumi, saudara. Subhanallah, saudara. Artinya di sini ada jaminan dari Allah, ada janji dari Allah. Kalau penduduk satu negeri beriman, bertakwa kepada Allah, maka negeri tersebut pasti akan diberkahi, saudara. Diberkahi lautnya, diberkahi daratnya, diberkahi hutannya, diberkahi buminya, diberkahi masyarakatnya, diberkahi ekonominya, diberkahi keamanannya, diberkahi pendidikannya, diberkahi pejabat dan rakyatnya, diberkahi bangsa dan negaranya. Ini janji siapa? Jawab yang kompak, janji siapa? Siapa yang maha adil? Siapa yang maha benar? Siapa yang maha menepati janji? Yakin, percaya, beriman. Takbir. Sallu ala Nabi. Jadi Allah udah janji itu, saudara. Kalau orang bertakwa, boleh gak korupsi? Boleh gak korupsi? Nggak boleh, saudara. Bagaimana negeri mau berkah, korupsi dibiarkan, koruptor dipelihara? Bu, saya mau lihat ibu-ibu, Bu. Oh ada, alhamdulillah. Oh ada di sono juga, Bu. Kumaha damang, sadayana damang. Alhamdulillah, abdi mata ngartos bahasa Sunda, ngartosnya sedikit, Bu. Bu, baik semua, Bu, ya. Alhamdulillah. Nah, saya mau tanya ibu-ibu, Bu, korupsi jahat gak? Jahat gak? Jahat gak? Nah, maka itu, saudara, korupsi ini harus kita jadikan musuh Saya heran, saudara, kesian. Maling ayam digebugin sampai bonyok, ada yang mati lagi. Maling jemuran digebugin sampai bonyok, ada yang mati lagi. Betul? 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 Saudara, ada maling ayam serahin ke polisi, saudara, disidang, diadili, penjara 1 tahun. Ada maling jemuran, penjara 1 tahun. Ada maling sendal di musola, tangkap, serahin polisi, diadili, disidang, dipenjara 1 tahun. Giliran korupsi 271 triliun, penjaranya 6 tahun. Yeay, kacau tidak? Kacau tidak? Saya mau tanya nih orang Ciawi Gebang, jujur, nih yang ada di sini nih. Kalau Anda dikasih 271 triliun di penjara 6 tahun, mau gak? Mau gak? Mau gak? Yoyok juga mau. Semalam saya ceramah sama saya punya guru Kiai Sukron Makmun, saudara. Kiai Sukron bilang apa? Jangan 6 tahun, 7 tahun juga saya mau. 271 triliun. Lu tahu gak 270 triliun? Pernah lihat? Sama. Masya Allah, 271 triliun itu nolnya berjejer. Kita hitung-hitungan dah. Nih, mau tahu nih 271 triliun, mau tahu gak? Mau tahu gak? Kalau orang sehari makan 1 miliar, 1 hari 1 miliar. Ki Oyok ketawa, makan apaan tuh? Tuh yang makan 1 miliar sehari tuh makan kereta. Itu dia tuh makan jalan tol. Serem-serem makanannya. Bukan makan tahu Sumedang. Tahu Sumedang 1000 udah banyak, betul? Udah, mau gak tahu 271 triliun? Mau tahu gak? Mau tahu? Kalau ada orang makan 1 hari 1
1 miliar, berarti 1 tahun nasional 365 hari, berarti hanya 365 miliar, belum 1 triliun tuh. Kalau punya 1 triliun makannya 3 tahun, 1 triliun 3 tahun, 271 triliun, lu hitung. 1 triliun bisa makan 3 tahun, bagaimana 271 triliun? Itu kalau dihitung, saudara, secara akurat, saudara, kalau 1 hari 1 miliar, saudara, 271 triliun, saudara, makan tiap hari 1 miliar, baru habis selama 742 tahun. Masya Allah, ada umur lu segitu, 742 tahun. Kalau rata-rata umur umat Nabi alaihi salatu wassalam 63 tahun, saudara, maka uang 271 triliun dengan makan setiap hari 1 miliar bisa 11 keturunan. 11. Di sini anak muda, cucu aja belum ada, anak hampir 11 keturunan. Saya mau tanya, banyak apa dikit tuh? 271 triliun banyak apa dikit? Ayo semuanya jawab yang kompak, dikit atau banyak? Kecil atau besar? Kecil atau gede? Yakin? Yakin? Jadi koruptornya kurang ajar tidak? Biadab tidak? 6 tahun di penjara. Iya. Habib Hanif, saudara, cuman ngomong abah baik-baik saja, setahun di penjara. Habib Hanif ditanya, saudara, ada rekaman cuman mengatakan alhamdulillah abah, maksudnya abah saya nih mertuanya, alhamdulillah abah baik-baik saja. Dituntut katanya menyebarkan kebohongan, 1 tahun di penjara. Kacau tidak? Kacau tidak? Saya ikut-ikutan. Habib Hanif kasih tahu, Pak, ini orang pada bingung keadaan abah bagaimana, bikin rekaman dah dikit. Kita bikin dah rekaman video, mending lama, mending film dikit. Saya cuma ngasih kabar kepada para habaib, para ulama, keluarga, sahabat, kerabat, alhamdulillah saya bikhair, alhamdulillah. Dituntut 6 tahun, vonisnya 4 tahun. Begitu di pengadilan tinggi tetap 4 tahun. Begitu di apa namanya, begitu di Mahkamah Agung, saudara, baru turun jadi 2 tahun. Iya. Saya mau kasih tahu nih, Nabi ngajarin kita, para sahabatnya ngajarin kita. Kalau kita ditanya, walaupun kita sehat, saudara, ditanya orang bagaimana anda kabarnya, jawablah bikhair, alhamdulillah. Bikhair alhamdulillah itu bukan ngebohong, itu ajaran Nabi, saudara. Walaupun kita sakit, saudara. Sayyidina Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu taala anhu ketika keluar dari rumah Nabi tatkala, saudara, Nabi sakit. Tatkala Nabi sakit alaihi salatu wassalam, para sahabat bertanya, saudara, bagaimana keadaan Nabi? Dijawab oleh Sayyidina Ali, saudara, Nabi bikhair alhamdulillah. Nabi, kenapa? Untuk menunjukkan tetap rasa syukur kepada Allah. Ya, hari itu kita sakit, tapi berapa tahun Allah kasih kita sehat, saudara. Yang kedua, untuk kita tidak ngeluh, jangan ngeluhin Allah kepada manusia. Yang ketiga, untuk menanamkan optimisme agar kita cepat sehat, saudara. Yang keempat, sekaligus itu merupakan doa supaya kita disembuhkan oleh Allah, bukan bohong. Itulah Indonesia.
Indonesia. Ngomong baik-baik saja tahun, saya 2 tahun, ditambahin lagi 2 tahun tahanan kota, nggak boleh keluar kota. Kacau tidak? Yang korupsi 271 triliun cuma 6 tahun. Saya mau tanya, itu adil apa enggak? Jawab, adil apa enggak? Nah, kira-kira kita terima atau tidak? Ridho atau tidak? Nah, makanya kalau enggak ridho, bergerak. Bukan jangan maling ayam aja kita uber-uber, jangan maling sendal aja kita uber-uber, jangan maling jemuran aja kita uber-uber. Koruptor triliunan yang menyusahkan rakyat, yang menghancurkan Indonesia, kejar rame-rame. Saya lihat adili oleh rakyat, hukum mati mereka, saudara. Betul? Takbir. Setuju tidak koruptor dihukum mati? Setuju tidak? Setuju tidak? Potong balaknya. Wah, Habib ekstrim banget. Saudara, di Arab Saudi koruptor potong kepala. Di Indonesia koruptor potong masa tahanan. Kacau tidak? Kacau tidak? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Udah kacau ini negeri, saudara. Makanya saya mau minta tolong, kalau ada maling ayam jangan digebugin sampai mati. Lu tega banget lu. Ada maling ayam, tangkap, serahin ke polisi. Setuju tidak? Setuju tidak? Begitu juga ada maling jemuran, lu jangan gebugin sampai mati. Jangan, tangkap, serahin ke polisi, biar hukum yang menentukannya. Setuju tidak? Jawab Bang Kompak, setuju tidak? Begitu juga maling sendal di musola, udah gitu sendalnya butut lagi. Udah sendal butut dicolong masih digebugin, tega banget ah. Jangan. Yang begitu tangkap, serahin ke RT, serahin ke Pak RW, atau serahkan ke polisi. Setuju? Setuju? Tapi yang korupsi triliunan, kejar mereka, seret, bawa ke pengadilan rakyat. Yang begitu yang harus dihukum mati, bukan maling-maling rakyat kecil. Betul? Takbir. Tapi jangan salah paham, jangan mentang-mentang saya ceramah begini maling sendal, gue dibela Habib. Awas lu nyolong lu, awas. Jangan, saya nggak bela maling sendal, betul? Saya nggak bela maling jemuran, betul? Saya nggak bela saudara maling kecil, bukan. Saya cuma mau membandingkan, harus adil. Mestinya koruptor besar yang membangkrutkan negara itu yang harus mereka dimasukkan ke penjara, bahkan kalau perlu dihukum pancung. Setuju tidak? Setuju tidak? Ada yang nanya sama saya, Habib, kenapa harus dihukum pancung, Habib? Apa dalilnya? Dikit-dikit nanya dalil, ngerti dalil juga enggak. Saya mau tanya nih, orang kalau mencuri, saudara, mencuri dalam Islam itu, saudara, nisabnya itu cuman 1/4 dinar, saudara. 1 dinar itu, saudara, kurang lebih 4,25 gram emas, saudara. Taruhlah 5 gram. Kalau 5 gram emas kali harga emas sekarang 1,5 juta, kali 5 cuman 7,5 juta. 1/4 dari itu dicuri, saudara, itu sudah dipotong tangan. Mencuri 2 juta, potong tangan. Itu hukum syariat, saudara. Nah, kalau hukum mencuri 2 juta potong tangan, ya 271 triliun potong kepala. Setuju? Setuju? Setuju tidak? Setuju? Nah, sekarang saya mau tanya semuanya, siap lawan koruptor? Siap ganyang koruptor? Takbir. Nah, pokoknya saya minta di mana-mana dukung. Kemarin Bapak Presiden Prabowo
sudah mengatakan, saya akan kejar para koruptor sampai ke Antartika, saudara. Nah sekarang kita minta presiden gak usah ke Antartika, kejauhan, kejar lagi itu koruptor di antara kita. Betul? Setuju? Setuju? Kemarin 207 triliun divonis 6,5 tahun. Marah Bapak Presiden Prabowo, dia katakan itu harus dihukum 50 tahun. Bagus tidak? Bagus tidak? Nah sekarang saya tanya, kalau kita dorong Bapak Presiden Prabowo perang melawan koruptor, kalau coba-coba para koruptor melawan presiden, mau menjatuhkan presiden karena mereka tidak mau dihukum, siap bela presiden? Siap ganyang koruptor? Nah makanya ini Prabowo mesti dengar, jangan takut, jangan takut. Presiden jangan takut, dia punya wewenang. Beliau orang nomor 1 di Indonesia. Saat ini hukum ada di tangannya, lawan semua koruptor, rakyat semua akan bela presidennya. Betul? Takbir. Masya Allah. Ini kalau diterusin nih capek juga, saudara. Si judul qasidah anti korupsi, saudara. Nanti diarahkan oleh Habib Hanif bagaimana kita membawakannya. Tapi ingat, saudara, kata-kata syairnya itu perhatikan baik-baik, karena itu pelajaran buat kita betapa jahatnya korupsi dan kita harus bangkit basmi korupsi. Setuju? Setuju? Alhamdulillah. Ya, silakan Habib Hanif. Saya mau tanya semuanya, Ciawi, Gebang, Kuningan, siap perang lawan korupsi? Orang kompak, orang semangat, siap perang melawan korupsi? Siap ganyang koruptor? Siap hukum mati koruptor? Semua angkat tangannya, takbir! 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 Ayo sama-sama semuanya kita sholawatan hadroh. Backing vokal jangan ikut, biar jamaah jadi backing vokal, hadroh nanti ikut. Tapi kalau kasih saya aba-aba, saya kasih aba-aba buat berhenti, semuanya berhenti. Semua keluarkan suaranya, keluarkan. Sholli wa sallim mada sholli daiman ala mada wal ali wal ali wal sahabi man sadayana salli wa sallim daim. Islam agama yang bersih lagi suci, umatnya dilarang berbuat mencuri, apalagi korupsi lebih jahat lagi. Ayo kita bangkit membasmi. Salli wa sallim. Kurang kompak. Salli ya Habib ya Rasulullah wal ali wal ashabi man. Bagaimana Indonesia diberkahi kalau pejabatnya banyak yang
semuanya pilih-pilih. Ayo kita bangkit semua, membasmi sesal. Wasallim. Allah salli wa sallimna wal ali wal ashabi man. Jamaah, makin disayang suami, tapi ibu-ibu yang jawabnya nggak kompak, apalagi ngobrol, saya doain suaminya kawin 3. Amin. Oh, yang amin yang laki, saudara. Jamaah, jamaah, Indonesia kaya nggak? Kaya nggak? Ada negara ke Indonesia, saudara, luar biasa. Kalau di Timur Tengah ada namanya minyak bumi, itu negara-negara Arab kaya raya gara-gara minyak bumi, saudara. Di Indonesia bukan hanya minyak bumi, sampai minyak langit ada di Indonesia, saudara. Itu kelapa sawit, di atas adanya minyaknya, saudara. Masya Allah, saya safari dakwah dari ujung Aceh sampai ujung Lampung, sepanjang-panjangnya ribuan kilometer kebun sawit, luar biasa. Di mana kita terbang naik pesawat di Indonesia, hijau seunjuk sepanjang mata memandang, hasil alamnya, tambangnya luar biasa, sudah. Belum lagi hasil lautnya, pertanian. Makanya banyak ahli mengatakan ini kekayaan alam Indonesia kalau betul-betul disyukuri, diolah secara amanat, di Indonesia nggak ada orang miskin, saudara. Betul? Betul? Tapi jawab yang kompak, sekarang Indonesia yang miskin banyak atau tidak? Banyak atau tidak? Padahal Indonesia negeri kaya raya, Allah berikan anugerah luar biasa. Saya mau tanya, kira-kira jawab yang kompak, miskin Indonesia gara-gara apa? Banyak rakyat miskin gara-gara apa? Gara-gara apa? Negeri RI bangkrut bukan karena subsidi, bukan juga karena luasnya negeri, tapi negeri bangkrut karena, angkat tangan semuanya, ayo kita bangkit membasmi Allahumma salli wa sallimna. Lebih kompak, salli. Lagi yang kompak, rakyat banyak miskin gara-gara apa? Sekolah sekarang mahal nggak? Kuliah mahal nggak? TK, bocil TK mahal nggak? Mahal nggak? Padahal negeri kita kaya raya, alamnya melimpah, kok bisa mahal kira-kira? Sekolah jadi mahal karena rumah sakit antri karena, angkat tangan
tangannya lagi semua. Ayo kita bangkit membasmi sesale. Salawat, salawat. Salli wa sallim daiman awal ali wal sahabi man. Gara-gara banyak korupsi akhirnya pajak naik, betul? Gara-gara banyak naik pabrik pada gulung tikar, betul? Kalau pabrik udah banyak gulung tikar, pengangguran naik atau tidak? Banyak atau tidak? Banyak atau tidak? Berarti gara-gara apa tuh semua tuh? Bahaya atau tidak? Bahaya atau tidak? Pabrik gulung tikar akibat kurang kompak, kurang kompak, kurang sedep. Kalau jamaahnya Kiai Oyo biasanya kompak-kompak ini. Ini yang enggak kompak bukan jamaahnya Kiai Oyo. Yang kompak jangan-jangan jamaah yang suka masang slot sama ngedepo. Pabrik gulung karena buruh hilang kerjaan karena pengangguran banyak akibat. Ayo kita membasmi korupsi. Salli Allahu alaihi salli wa sallim daiman awal ali wal sahabi man wal ali wal sahabi man. Jamaah, jamaah, itu bensin harganya mahal apa kagak? Kita beli apa gratis? Kok ntar dapat kabar katanya Pertamina rugi sekian-sekian, padahal pom bensin kagak pernah sepi. Betul apa kagak? Pom bensin rame terus, kita bayar beli, udah gitu mahal. Kok tahu-tahu bisa rugi? Kira-kira gara-gara apaan tuh? Gara-gara apaan tuh? BUMN, badan usaha milik negara, rata-rata pelayanan BUMN kita bayar, bukan gratis, saudara. Macam-macam, listrik bayar, ini bayar, itu bayar, nggak gratis. Dapat kabar tahu-tahu BUMN ini rugi, BUMN ini rugi, BUMN itu rugi. Unyil. Jawab yang kompak. Kira-kira gara-gara apa? Gara-gara apa? Giliran udah rugi yang disalahin subsidi, saudara. Subsidi dikebiri, habis itu rakyat yang susah. Gara-gara apa? Gara-gara apa? BBM naik lagi akibat BUMN bangkrut akibat subsidi dikebiri akibat. Angkat tangan, ayo kita bangkit membasmi. Alaihi salli wa sallim salli wa sallim daiman wal ali wal sahab
Saudara, jawab yang jujur. Tempat-tempat maksiat yang di-backingin aparat ada apa banyak? Ada apa banyak? Kira-kira apa tuh sebabnya aparat mau nge-backingin tempat maksiat? Nyogok, betul apa kagak? Betul apa kagak? Sogokan, korupsi atau bukan? Korupsi atau bukan? Jujur aja dah, nggak usah pura-pura kagak tahu. Korupsi gara-garanya saudara. Sampai ada aparat yang mau backingin tempat maksiat. Korupsi sebabnya saudara. Sampai ada oknum-oknum aparat yang negara rusak atau tidak? Maksiat merajalela akibat kurang kompak, preman di mana-mana akibat rakyat dia adu domba akibat semuanya. Ayo kurang, ayo lagi, ayo membasmi karo Allah salli wa sallim salli wa sallim iman wal ali wal ashabi man wal ali wal ashabi man qad wahada miskin makin ya lemas. Kalau begini caranya lemas, koruptor bagaimana mau jerah? Miskin, kurang kompak, miskin, akibat bangkrut makin susah makin akibat. Yang kompak semua angkat tangannya, ayo membasmi korupsi salih. Sekali lagi, miskin, kurang kompak, miskin, akibat bangkrut susah akibat. Terakhir, ayo korupsi salih. Salih wa sallim daiman ala hamada walali walali wala sahabi man. Takbir. Saya mau usul, saya mau tanya, tadi gosidah yang imam besar kita karang, gosidah anti korupsi, bagus atau tidak? Dahsyat atau tidak? Merakyat atau tidak? Nah, saya mau saran,
ini qasidah imam besar jadi lagu wajib KPK. Setuju? 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 Jadi lagu wajib KPK, saudara. Jadi kalau sosialisasi anti korupsi di mana-mana, daripada lagu yang susah dihafal, mendingan ini campur sholawat, dapat pahala lagi, saudara. Betul apa kagak? Kalau bikin sholawatan acara di kabupaten, di provinsi, di negara, bikin acara sholawatan istighosah harus dibawakan biar pejabat sadar bahayanya korupsi. Setuju? Setuju? Saya mau tanya, kalau ini lagu jadi lagu wajib KPK, dukung atau jangan? Dukung atau jangan? Siap perang melawan korupsi, siap ganjang para koruptor, siap jaga Indonesia. Semua angkat tangannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sallu ala Nabi, Sallu ala Nabi. Alhamdulillah. Sebelum saya akhiri, barusan saya ditanya sama Kiai Oyok. Beliau bisikin saya, nanya, Habib, cara ngebasminya bagaimana? Liar ayo. Mau tahu cara basminya? Betul. Tangkep biangnya dulu. Biangnya dulu tangkep, saudara. Biangnya dulu yang paling korup, yang paling banyak korupsinya, tangkep, jeblosin ke penjara. Nanti yang dibawanya ikut semua kita tangkap. Setuju tidak? Setuju tidak? Dulu zaman Pak Harto, saudara, korupsi ada banyak, tapi korupsinya di kolong meja. Nah, korupsinya di mana? Kolong meja. Masuk zaman reformasi, saudara, korupsinya naik di atas meja. Paham? Paham? Di zaman Jokowi meja-mejanya dikorupsi. Kacau tidak? Kacau tidak? Nah, ini bukan saya yang ngomong, bukan. Ini lembaga jurnalis internasional, saudara, mengumumkan beberapa hari yang lalu bahwa tokoh paling korup di dunia nomor 2 adalah mantan Presiden Indonesia Jokowi. Kacau tidak? Bukan saya yang ngomong, bukan. Jurnalis internasional, saudara. Malu tidak? Saya tanya, malu tidak? Makanya sekarang kalau Anda ke Jakarta, di Bogor, di Depok, di Bekasi, saudara, di sekeliling Jakarta, di jalan-jalan, di tembok-tembok, di dinding-dinding, di puun, di mana saja, ditulis oleh rakyat, adili Jokowi, tangkap Jokowi, adili Jokowi, tangkap Jokowi. Saya berharap tulisan itu ada di seluruh pelosok Indonesia agar KPK bekerja, jebloskan biang koruptor, saudara. Setuju tidak? Setuju tidak? Angkat tangan semua, takbir, takbir, sallu ala Nabi. Mudah-mudahan buru-buru masuk penjara, amin, amin. Pokoknya kalau dia masuk penjara saya kirimin tiker dah. Iya, kalau saya masuk penjara udah biasa. Lu rasain dari penjara. Bu, jamaah, masuk penjara enak, makan 3 kali gratis, sarapan, makan siang, makan malam gratis. Kok Habib tahu? Kan gue ngalamin. Ayo, jadi yang lagi susah melarat, makan susah, lu masuk penjara aja. 3 kali makan gratis. Tapi jangan, penjara nggak enak. Mudah-mudahan Jokowi cepat masuk penjara, amin. Jadi kalau Ki Oyok tanya, bagaimana Beb cara ngebasminya? Tangkap biangnya dulu. Kalau biangnya ditangkap sendirian, nanti dia nyanyi indah tuh nanti. Nanti ditunjukkan, bukan saya nih, yang ini terlibat nih, yang ini terlibat, yang ini terlibat. Dia nyanyi. Dia nggak bakal mau sendirian di penjara, betul? Betul? Nah, maka itu saya tanya sekali lagi. Ini semua siap lawan koruptor, siap bela Indonesia, siap jaga NKRI, takbir, sallu ala Nabi. Nah, itu yang saya mau sampaikan, saudara. Terakhir, sebagai penutup, saya minta Anda lihat pada malam hari ini, saudara. Saya dengan Kiai Oyok bukan baru 1 tahun 2 tahun, kami bersahabat, kami seperti keluarga sudah puluhan tahun, saudara. Bukan dengan Kiai Oyok saja, di
di berbagai daerah, kiai-kiai, ajongan, ulama, pimpinan majelis taklim, pimpinan pondok pesantren, hubungannya dengan para habaib sangat bagus, saudara. Alhamdulillah. Nah, saya mau tanya, hubungan habaib dengan kiai, dengan ulama, dengan ajangan bagus, saudara. Senang tidak? Senang tidak? Dukung tidak? Nah, maka itu saudara, kalau ada oknum siapa saja, saya nggak peduli, mau habib, mau kiai, mau siapapun saudara, yang mengadu domba kiai sama ulama, ulama sama habaib, habaib sama habaib, saudara, jangan dikasih panggung, usir dari wilayah kita. Kita menginginkan kebersamaan, nggak mau dipecah belah oleh siapapun. Betul? Siap bersatu, siap bersatu, siap ikut ulama, siap ikut ajengan, siap ikut kiai, siap bersama habaib. Takbir. Makanya saya dengan Kiai Oyok dari dulu nggak bisa diadu domba, saudara, karena kami saling cinta, kami saling hormat. Saya datang ke rumah beliau, beliau datang ke rumah saya, saudara. Kita saling bantu, kita saling menolong, kita saling mendukung. Nggak ada itu, saudara. Habaib me kiai adu-adu, habaib me kiai disuruh berantem. Kacau tidak? Kacau tidak? Hati-hati, itu gerakan politik, saudara. Hati-hati, ada politik adu domba yang menginginkan habaib dan ulama pecah belah. Kalau habaib dan ulama sudah dipecah belah, maka umat di bawah juga akan ikut pecah belah. Betul? Betul? Nah, sekarang kita lihat, saudara, ada kiai ini mau ceramah nggak boleh, habib itu mau ceramah nggak boleh, mau dibubarkan, percis zaman PKI, saudara. Maka itu sekarang saya mau tanya, saudara, apa mau biarkan PKI pecah belah umat? Apa mau biarkan PKI pecah belah umat? Yang menghina habaib, yang menghina kiai, yang menghina ulama, yang mengadu domba kiai dengan habaib, dengan ulama, dengan umat, mereka adalah PKI gaya baru, neo PKI, yang gak boleh kita biarkan mereka merusak kita. Betul? Siap jaga ulama, siap ikut ulama, siap lawan PKI. Takbir. Saya mau tanya, kalau PKI masuk Kiai Gebang ngadu domba habaib dengan kiai, usir jangan? Jawab yang kompak, usir jangan? Usir jangan? Kita jaga kekompakan kita, saudara. Oh, saya di mana-mana, saudara, di Madura, di Aceh, di Kalimantan, hubungan kita rajut pelan-pelan, puluhan tahun kita jaga. Kita peluk kiai, kita peluk ulama, kita cium tangan ulama-ulama sepuh kita, saudara. Kita jaga. Tahu-tahu sekarang ada operasi intelijen, kita mau diadu domba semua, saudara. Habaib dikaki maki, ulama dihina-hina, kurang ajar. Yang begini nggak boleh dibiarkan, saudara. Saya akan lawan. Saya nggak peduli di belakang mereka ada siapa. Apakah di belakang mereka ada oknum pejabat? Apa di belakang mereka ada oligarki? Apa di belakang mereka ada yang punya kekuasaan? Demi Allah, saya akan ajak para habaib, ulama, kiai, ajangan dan umat Islam, lawan mereka sampai tetes darah terakhir, saudara. Takbir. Takbir. Nah, itu yang saya mau sampaikan, mudah-mudahan manfaat untuk kita semua. Nah, sebelum acara kita ditutup dengan doa penutup oleh para kiai kita yang ada di sini, saya minta terlebih dahulu, sebelum saya ucapkan salam, saya minta sahabat saya Habib Syaki Alaidrus selaku ketua daripada FPI Jawa Barat untuk mendoakan kita semua, mendoakan Kiai Oyok, mendoakan semua ajangan yang ada di mimbar ini, mendoakan semua santri termasuk pondok pesantren Hidayatul Ikhwan, agar Allah jadikan ma'hadan solehan thayyiban munawwaran ma'muran mubarakan, amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. حمدا شاكرين حمدا نائمين حمدا يوافي نعمه كافي مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تغفر بها الذنوب وتصلح بها القلوب وتنطلق بها الأسوب وتلين بها السؤوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب. اللهم اجعلنا هذا جمعا مرحوما. اللهم اجعلنا هذا جمعا مرحوما. اللهم اجعلنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعد تفرقا معصوما. لا تجعل فينا ولا منا سقيا ولا محروما. اللهم اقضي حاجاتنا، حاجة الدنيوية بالميسرة وحاجة الأخروية بالمغفرة، سالمين غانمين محفوظين مرزوقين في خير وطرف عافية. اللهم أجرنا من غير الضرار وأجرنا من غير امتلاء وأغنينا من غير امتلاء. اللهم ارزقنا من الأقول أوفارها
ومن الأذهان أسفاها ومن الأعمال أزكاها ومن الأخلاق أطيبها ومن الأرزاق أزالها ومن العافية أكملها ومن الدنيا خيرها. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد نبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم وإلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Sekian ahibail kiram, jangan ada yang bergerak dulu. Kita belum ditutup dengan doa dari kiai sepuh kita. Setuju? Duduk sampai betul-betul diizinkan oleh guru kita, ayahanda kita Kiai Haji Oyok Muhammad Yahya. Lalu kita sudah diizinkan untuk pulang, baru kita pulang dengan tertib. Setuju? Saya ucapkan terima kasih kepada Kiai Oyok, ada Ki Mustafa di sini, ada orang tua kita, kiai-kiai yang lain. Nah, baik, habis ini kita akan dengarkan dan kita aminkan bersama doa dari kiai kita. Setuju? Setuju? Nah, terima kasih kepada para ajengan semuanya, sadayana atur nuhun, begitu juga kepada para aparatur pemerintahnya, sipil TNI maupun Polri-nya, dan semua. Saya lihat di depan ada beberapa ormas pemuda yang ikut menjaga keamanan. Terima kasih banyak. Dan seluruh jamaah, begitu juga seluruh pihak yang ikut membantu kelancaran daripada acara ini. Mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan semua yang hadir sini, saudara, malam ini kita kumpul bersama Kiai Oyok, para habaib dan ulama di tempat ini. Insya Allah nanti kita semua akan berkumpul di surganya Allah bersama Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu saja yang saya sampaikan. Hadani Allah wa iyyakum ila siratil mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La illallah. Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimatu haqq alaiha nahya wa alaiha namutu wa biha nub'atsu insyaallah ta'ala wa nahnu minal aminin. Amin. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, Antallah. Bala wallahi antallah. La ilaha illa anta. Allah, Allah, Allah. Wallahi innahu la ilaha illallah.
آمين يا رب العالمين حمدا العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا حمد الشاكرين حمدا الناعمين حمدا المسجد فقد مسلم اللهم يا من الموت المسلمين اللهم تقبل منا أعمالنا واكتب مسلمنا واغفر لنا حمدا يا الله يا رحمن يا غفار ستار نحن ندعوك أمرتنا فاستجب لنا كما إنك تحب الميعاد فإنك قلت في الجنة ادعوني أستجب لكم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي فاستجيبوا لي اللهم أعطنا يوم القيامة شفاعة نبيك محمد رسول الله اللهم لا شفاعة إلا شفاعته وأدل لنا تحت دينك يوم أدل دينك واسقنا من بحولنا بنسم شربة هنيئة مريئة لا ضربنا وبيض وجوهنا يوم تسود وجوه واجمع بيننا بك بدار النعيم واجمع بين الرجل واجمع بين الرجل واجعلنا من بارك الصالحين برحمتك محمد رسولنا محمد نسيكون والسلام عليكم والحمد لله رب العالمين شكرا لله بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله. آمين يا الله. نعم. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم يا ولي كل خير ويا معطيا لكل خير ويا متفضلا بكل خير صل على سيدنا محمد إمام أهل الخير صلاة تفتح لنا بها أبواب كل خير صلاة تفتح لنا بها أبواب كل خير صلاة تفتح لنا بها أبواب كل خير وتغلق علينا بها أبواب كل ضير وتغلق علينا بها أبواب كل ضير وتغلق علينا بها أبواب كل ضير ولسبعك بيعدل كل خير. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا سهلا سهلا. اللهم اكتب بنا في تيسيرك العسير فإن تيسيرك العسير عليك يسير ونسألك اليسر والمعافاة في الدنيا والآخرة. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وقلبا خاشعا وإيمانا كاملا ولسانا ذاكرا وحلالا طيبا وتوبة نصوحا يا رحمن الدنيا والآخرة ورحمهما نسألك رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك. اللهم اغفرنا بحلالك عن حرامك اللهم اغفرنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك من سواك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم بجمالك وجلالك على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد وارزقنا كمال المتابعة له ظاهر ربنا يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Bilqabul. Alhamdulillah. Doa Habibna dijabah sukses kalau dia kabeh.